Lo pernah ngerasa kayak lagi main game tapi semua cheat code-nya lo nggak punya? Kayak hidup tuh ngelawan lo terus, rezeki numpang lewat, peluang kabur duluan, dan yang lo peluk tiap malam cuma bantal basah bekas air mata? Nah, tenang, lo bukan korban, tapi lo juga bukan tokoh utama. Lo itu pemain yang lupa baca buku panduan. Kebanyakan orang mikir mereka miskin karena nasib. Padahal mah, mereka cuma nggak ngerti cara mainin energi hidup. Bukan nggak punya duit, tapi frekuensinya masih kayak radio rusak. Nangkep sinyal rezeki aja kagak bisa. Sebelum lu baper, gua kasih tahu satu rahasia penting. Rezeki itu bukan soal kerja keras doang. Kerja keras tanpa paham hukum semesta, itu kayak ngangkat ember bocor. Ngisi terus, tapi nggak pernah penuh. Makasih banget buat lo yang udah jadi member channel Hukum Semesta. Lo bukan sekadar penonton. Lo udah masuk lingkaran orang-orang yang sadar bahwa semesta ini bukan random, bro. Semua ada polanya. Hari ini kita bakal bongkar kenapa hidup lo mandek, kenapa rezeki lo stuck, dan kenapa lo ngerasa kayak lagi digampar terus sama realita. Padahal yang gampar itu bukan dunia, tapi diri lo sendiri yang lupa nyalain getaran batinnya. Dulu para leluhur udah bilang, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, tapi rezeki mengalir ke hati yang bersih. Masalahnya, banyak orang hatinya kayak got mampet, penuh ngedumel, iri, takut, rasa nggak layak, dan trauma nggak diberesin. Gimana bisa rezeki betah mampir? Yoi, kita hidup di dunia yang penuh simbol dan metafora. Coba aja lo tanya diri lo sendiri, apa yang lo percaya lebih kuat, kenyataan atau ekspektasi lo sendiri? Nggak usah dijawab, nanti kepala lo ngepul. Mending sekarang duduk manis, atur napas, buka pikiran. Kita lagi mau bahas topik yang bakal ngebalik realitas lo dari dalam. Kita mulai karena hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Bro, lo pikir cuma lo doang yang pernah ngerasa hidup kayak di skip sama rezeki? Lah, coba tarik ke belakang. Dari zaman dulu, manusia tuh udah ribet mikirin satu hal penting. Kenapa ada orang yang segalanya serba ada, padahal hidupnya sembrono? Dan kenapa ada yang rajin banget tapi hidupnya gitu-gitu aja? Ini bukan tentang rajin atau enggak. Ini tentang lo ngerti pola alam apa enggak. Tentang frekuensi batin yang lo pancarin setiap hari. Coba inget deh, zaman para nabi, para wali, para leluhur Nusantara, mereka tuh ngerti banget cara mainin energi hidup. Mereka nggak cuma doa doang, mereka juga ngerti cara kerja semesta. Makanya wibawa mereka itu bukan karena followers tapi karena getarannya nyampe. Lo pernah dengar nama Imam Hasan Al-Basri? Dia pernah bilang gini, kalau lo ngerasa rezeki lo seret, bisa jadi lo banyak maksiat yang gak lo sadarin. Nih, orang bukan sekadar ngomong, dia ngalamin. Makanya, spiritualitas itu bukan cuma soal jikir, tapi juga soal kesadaran getaran hati. Dalam sejarah peradaban Mesir kuno, ada satu konsep yang disebut maat. Itu konsep keseimbangan. Lo harus hidup seimbang biar bisa dapet kelimpahan. Terlalu rakus, keseimbangan mental lo jebol. Terlalu takut, lo gak bakal jalan kemana-mana. Semesta tuh ngehargain keseimbangan, bukan ambisi buta. Lanjut ke filsafat barat, tokoh kayak Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga filosof stoik, pernah nulis dalam catatannya, kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiran lo. Artinya, kalau isi kepala lo penuh sampah, ya hidup lo juga kayak tempat pembuangan akhir. Gak bisa narik apa-apa selain bau. Nah, dari sejarah ke filsafat, sekarang kita mendarat ke spiritual Islam. Tahu nggak kenapa dalam Islam, zakat itu wajib? Itu bukan cuman kewajiban sosial, tapi itu bentuk energi bersih yang lo sebarin biar rezeki baru bisa masuk. Kayak lo nyapu rumah dulu sebelum tamu datang. Kalau hati lo belum dibersihin, gimana semesta mau nitipin berkah? Leluhur kita di Nusantara juga udah ngomong. Ada satu pepatah Jawa yang bunyinya, urip iku urup. Hidup itu nyala. Artinya, hidup lo tuh harus menghidupi. Bukan sekadar numpang lewat dan makan jatah oksigen. Semakin lo bikin hidup lo bermanfaat, semakin semesta nyetrum balik energi ke lo. Sekarang coba deh, lo tarik ke diri sendiri.
Lo hidup kayak nyala api yang ngasih hangat ke sekitar, atau lo hidup kayak bara redup yang nunggu mati. Gue paham banget, banyak dari kita, apalagi generasi sekarang, ngalamin krisis identitas, ngerasa kosong, ngerasa hidup ini flat kayak lagu galau tanpa beat. Dan lo mulai mikir, ini gue yang salah, atau semestanya emang gak sayang sama gue. Nah, pertanyaan itu yang harus lo jawab lewat pemahaman. Bukan nyalahin nasib, bukan nyumpain orang lain, tapi mulai ngaca. Karena saat lo sadar bahwa segala yang terjadi itu cerminan dari vibrasi dalam lo sendiri, di situ hidup mulai kebalik. Gue ngomong kayak gini bukan karena gue paling benar, tapi karena gue pernah ada di titik gak ngerti kenapa hidup gak jalan. Dan saat gue bongkar satu demi satu hukum semesta, ternyata hidup ini bukan soal seberapa keras lo berjuang, tapi seberapa bener lo nyalain getaran lo. Makanya, sebelum lo belajar gimana cara naikin frekuensi rezeki, lo harus ngerti dulu dari mana datangnya kemacetan itu. Dan semua itu selalu balik ke satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa rezeki bukan ditahan, tapi lo sendiri yang nutup pintunya. Oke bro, sekarang kita masuk ke inti yang mulai kerasa mistis tapi sebenarnya ilmiah banget. Lo udah mulai paham soal kesadaran, sejarah, dan spiritualitas tadi kan? Nah, sekarang gua kasih tahu lo kenapa rezeki lo kayak kejebak di lift rusak. Jawabannya, lo belum tune in sama frekuensi rezeki. Gua tahu kedengeran kayak kalimat motivator palsu. Tapi tenang, ini bukan tentang nyuruh lo senyum-senyum doang sambil nunggu duit jatuh dari langit. Kita bahas konsep-konsep real yang nyambung ke hukum semesta yang udah dikenal luas. Dan lo bakal ngerti kenapa hidup lo selama ini kayak jalan di tempat. Pertama, hukum vibrasi. Segala sesuatu di alam ini bergetar. Yes, termasuk isi pikiran lo, suara hati lo, sampai emosi yang lo pendem. Kalau lo hidup dalam ketakutan, khawatir, sirik, atau males, vibrasi lo kayak lagu slow motion yang bikin semesta jadi males ngasih fast track ke lo. Bayangin lo nyetel radio. Kalau lo nyetel ke frekuensi dangdut, jangan harap dapat siaran jazz. Begitu juga hidup lo harus align. Kalau lo pengen kelimpahan, tapi pikirannya masih miskin, itu sama aja kayak lo pengen berenang tapi ogah basah. Kedua, law of attraction alias hukum tarik-menarik. Ini udah sering lo denger, tapi gue yakin banyak yang salah kaprah. Ini bukan tentang mikir positif doang terus semuanya berubah. Ini tentang lo jadi magnet hidup. Apa yang lo tarik bukan dari apa yang lo ucapin, tapi dari apa yang lo pancarin setiap detik. Secara bawah sadar, misal lo pengen dapat pekerjaan bagus, tapi lo ngerasa diri lo nggak layak, guess what? Semesta bilang, oke, lo nggak layak, gue turutin. Lo bukan dapat apa yang lo mau, tapi lo dapat apa yang lo yakini, walau lo nggak sadar. Ketiga, hukum, sebab akibat. Ini bukan cuma karma ala drama India. Ini real banget. Semesta tuh jenius bro. Apa yang lo tanam hari ini, itu yang lo panen. Tapi tanamannya bukan cuma tindakan, tapi juga getaran hati, niat, dan sikap. Kalau lo ngebantu orang tapi sambil ngedumel, semesta nangkep energi ngedumel lo, bukan bantuannya. Jadi jangan heran kalau balesannya juga nggak enak. Keempat, hukum fokus. Apa yang lo fokusin itu yang berkembang. Kalau setiap hari lo fokus ke kekurangan, ke utang, ke drama hidup, yaitu yang jadi makanan utama lo. Semesta tuh ibarat pelayan kafe mahal, dia bakal nyajiin apapun yang lo pesen. Kalau lo bilang, "Syekh, gue capek miskin, gue capek sial," semesta bilang, "Show, oke, capek terus ya. Gue sediain porsi double." Makanya, penting banget lo belajar ngarahkan fokus, bukan ngehaluin hidup enak, tapi narik hidup enak lewat persepsi dan pilihan lo tiap hari. Kelima, hukum keyakinan. Ini the real deal. Apapun yang lo yakini sebagai kebenaran, bakal jadi realita lo. Lo yakin rezeki susah, hidup keras, semua harus ngemis ke atasan. Ya udah, selamat. Lo dapet dunia yang sesuai template itu. Tapi kalau lo ubah narasi lo jadi, rezeki itu luas. Gue hidup buat mengalirkan bukan ngemis. Maka semesta mulai ngebuka jalan yang sebelumnya nggak kelihatan. Tapi ingat, keyakinan ini nggak bisa lo fake. Dia nongol dari alam bawah sadar. Dan sayangnya, kebanyakan orang dibesarin dalam lingkungan yang tanemin mental kekurangan. Jadi ya jangan kaget kalau hidup lo kayak
jalanan penuh polisi tidur. Sekarang coba lo tarik napas dan jujur ke diri sendiri. Selama ini, lo hidup pakai hukum semesta yang mana? Lo udah nyatuin semua energi lo ke frekuensi yang lo mau? Atau lo cuma jadi korban program lama yang disisipin dari kecil? Lo nggak miskin karena nasib. Lo miskin karena frekuensi batin lo belum naik level. Dan satu-satunya cara buat ubah itu semua, bukan nunggu rezeki jatuh dari langit, tapi naikin diri lo sampai langit rezeki ngelirik. Bro, kalau lo ngerasa hukum-hukum semesta yang tadi udah bikin kepala lo mulai pusing, siap-siap karena sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih aneh lagi. Pasti lo pernah dengar soal hukum kehampaan kan? Tapi, apa lo ngerti maksudnya? Lo ngerti kalau hampa itu adalah kunci terbesar buat nyari rezeki yang bener? Gua bakal bahas hal yang jarang banget lo denger. Ini bukan sembarangan konsep. Ini hukum semesta yang cuma beberapa orang yang beruntung bisa ngerti. Dan buat lo yang bener-bener serius, siap-siap buat dapetin insight yang bener-bener jadi game changer buat hidup lo. Pertama, hukum kehampaan. Kehampaan itu bukan berarti kosong, bro. Bukan lo jadi robot yang gak punya perasaan. Kehampaan itu justru momen di mana lo ngosongin diri biar bisa diisi dengan yang lebih besar. Terkadang, lo harus kehilangan sesuatu dulu untuk nge-vibrate di frekuensi yang lebih tinggi. Misal, lo lagi pengen naik gaji atau promosi, tapi lo malah ngerasa kosong atau gak puas dengan apa yang lo punya. Lo tahu kenapa? Karena selama ini lo terus-terusan ngejar, tapi lo gak pernah ngasih ruang buat hal baru datang. Dan lo gak bisa dapet apa yang lo belum pernah dapetin kalau lo gak ngosongin diri lo buat siap tampung yang lebih gede. Dalam Islam, ada konsep yang mirip banget. Allah itu maha kaya, segala yang lo punya cuman titipan. Jadi kadang lo harus siap kehilangan supaya bisa lebih kaya. Kalau lo gak kehilangan sesuatu, gimana bisa dapet yang baru? Hukum kehampaan ini ngajar lo, bro, untuk ngerasa kosong dulu, biar semesta bisa ngirim yang lebih sesuai sama vibrasi baru lo. Kedua, hukum resonansi. Lo pasti udah pernah dengar istilah resonansi kan? Itu adalah getaran yang sama, frekuensi yang nyambung. Kayak lo lagi ketemu orang yang energik, lo otomatis jadi ikut energik. Nah, hukum resonansi itu sama kayak lo jadi magnet yang narik orang-orang atau situasi yang sesuai dengan energi lo. Lo cuma bisa ketemu orang yang resonate sama lo. Kalau lo energi positif, lo bakal ketemu orang yang positif juga. Nggak ada yang kebetulan di semesta ini, semua nyambung. Buat lebih gampang pahamnya, bayangin aja lo lagi pakai speaker. Lo pasang frekuensi tertentu, dan suara yang keluar itu yang sesuai dengan frekuensi itu. Nah, hidup lo juga gitu. Kalau lo pakai frekuensi keberlimpahan, lu bakal ngerasain hal-hal yang berlimpah. Tapi kalau lu pakai frekuensi kekurangan, ya lu bakal terus-terusan kekurangan. Itu hukum yang gak bisa dihindari, bro. Semesta gak main-main. Ketiga, hukum keseimbangan. Lu gak bisa terus-terusan terima tanpa memberi. Semesta ini penuh keseimbangan. Kalau lu terus-terusan ngambil, ya siap-siap lu bakal kehilangan. Ini kayak hukum tabur tuai, bro. Apa yang lo beri, itu yang bakal lo terima. Jadi jangan cuma nunggu orang lain ngasih ke lo. Kalau lo pengen lebih banyak, lebih bersyukur, lebih rezeki, lo harus siap memberi lebih dulu. Keempat, hukum kehidupan tertinggi, the highest life law. Ini yang jarang banget dibahas dan lo harus siap nerima. Hukum ini mengajarkan kalau tujuan tertinggi hidup manusia itu adalah untuk memberi, bukan ngumpulin materi. Bener, lo nggak salah denger. Rezeki itu datang bukan karena lo berusaha sekuat tenaga buat dapetin duit sebanyak-banyaknya. Rezeki datang ketika lo udah mencapai level yang lebih tinggi. Memberi. Lo mungkin bakal ngeliat hidup banyak orang yang sukses karena mereka cuma ngasih banyak banget nilai, bukan ngejar apa yang mereka butuhin. Semesta itu cerdas banget, bro. Kalau lo ngasih dengan hati, nggak cuma fisik, rezeki lo bakal mengalir tanpa henti. Tapi ingat, ini bukan soal memberi cuman buat dapet. Ini soal memberi tanpa syarat. Kalau lo tulus, semesta bakal kasih balik lebih banyak lagi. Kelima, hukum semesta ganda. Hukum ini yang bikin lo kebingung. Kenapa kadang lo dapet rezeki,
Tapi di sisi lain lu malah ngerasa terhambat. Jawabannya ada di hukum semesta ganda. Hukum ini mengajarkan bahwa ada dua realitas yang saling berhubungan. Realitas duniawi, yang lu lihat, yang lu rasain, yang lu jalanin setiap hari. Realitas spiritual, yang gak kelihatan tapi yang ngontrol segalanya. Kalau lu ngerasa terjebak, mungkin lu cuma ngelihat satu sisi aja. Realitas duniawi itu menipu, bro. Semesta ngasih lu dua sisi dari setiap kejadian. Lu perlu balance dua dunia itu. Jangan cuman fokus ke dunia nyata. Lu harus tahu bahwa apa yang lu alamin sekarang ini punya hubungan kuat sama energi spiritual yang ada di dalam diri lu. Bro, ini adalah konsep-konsep yang jarang banget dibahas dan bisa jadi lu gak bakal dengerin ini di tempat lain. Tapi ini yang sebenarnya harus lu tahu kalau lu bener-bener pengen naik level hidup. Semesta itu ada di sini, tapi seringkali kita gak ngerti cara baca petunjuknya. Kalau lu masih ngerasa stuck atau kayak bingung, itu wajar. Kita memang gak dilatih untuk ngerti hukum semesta secara alami. Tapi gua kasih lo ini supaya lo gak salah paham lagi. Yang lo butuhin itu lebih dari sekadar materi. Yang lo butuhin itu vibrasi yang tepat, balance, dan pemahaman yang bener. Jadi gua mau cerita nih tentang seorang laki-laki yang kehidupannya bisa dibilang serba kekurangan. Orang-orang mungkin ngelihat dia cuma sebagai orang biasa, yang kadang-kadang kelihatan kayak nggak punya apa-apa. Cuma kerja sebagai buruh harian, hidup di rumah kecil yang nggak terlalu layak, dan kadang makan cuma seadanya. Tapi, ada satu hal yang orang nggak tahu tentang dia. Setiap pagi dia bangun dan selalu bersyukur. Dia nggak pernah komplain soal keadaan. Setiap kali dia merasa lelah, dia bilang, "Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan untuk bekerja hari ini." Mungkin bagi lo ini cuman kalimat biasa, tapi buat dia itu adalah kunci hidupnya. Karena dengan bersyukur, dia merasakan kehadiran Allah. Dan dengan itu, dia bisa menjalani hari-harinya dengan penuh harapan. Suatu hari ketika dia lagi beristirahat, dia ngeliat ada seseorang yang butuh bantuan. Orang itu tampaknya sedang kesulitan, gak punya uang buat beli makanan. Si laki-laki itu tanpa ragu, dengan hati yang tulus, kasih sedikit uang yang dia punya. Dan lo tahu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada rezeki yang datang ke hidupnya dari arah yang gak dia sangka-sangka. Dia menang lomba berhadiah uang yang cukup besar, meskipun awalnya dia cuma ikutan buat seru-seruan aja. Ini bukan kebetulan, bro. Ini hukum semesta yang bekerja. Ketika lo memberi dengan tulus, semesta bakal ngasih balik dengan cara yang kadang lo nggak ngerti, tapi pasti. Cerita ini adalah contoh nyata dari hukum memberi lebih dulu yang gue tadi bahas. Semesta nggak pernah ngecewain, lo cuma perlu siap buat memberi. Dan seringkali, apa yang lo berikan bakal kembali lebih besar. Dan lo tahu kenapa semesta bisa ngasih dia rezeki lebih. Karena dia sudah siap. Dia sudah menyiapkan frekuensinya dengan rasa syukur yang tulus. Rezeki itu datang bukan hanya dari kerja keras, tapi dari energi positif yang dia pancarkan. Ketika hati lo penuh dengan rasa syukur, semesta akan memberi lebih banyak. Lalu, gue pengen lo bayangin deh, lo lagi dalam posisi itu. Lo mungkin merasa nggak punya apa-apa, atau bahkan meragukan keberlimpahan hidup lo. Tapi apa yang terjadi ketika lo mulai memberi? Ketika lo mulai mengalirkan energi baik ke orang lain, lo nggak akan pernah tahu betapa besar dampaknya. Bahkan hal kecil yang lo kasih bisa jadi batu loncatan buat rezeki yang lebih besar. Pernah denger nggak pepatah yang bilang, jangan berharap kembali dari orang yang lo bantu. Kenapa? Karena semesta yang akan ngasih lo balik, bukan orang yang lo bantu. Dan itu yang terjadi pada laki-laki dalam cerita tadi. Dia nggak berharap apa-apa dari orang yang dia bantu, tapi semesta malah ngasih dia lebih. Itulah yang gue maksud dengan konsep hukum resiprokal. Lo nggak bisa ngebayar balik semesta dengan hal yang sama, karena semesta selalu ngasih lebih dari yang lo harapkan. Ini adalah prinsip dasar yang sering banget terlupakan. Kita terlalu fokus pada apa yang bisa kita dapetin, tapi lupa kalau yang paling penting adalah apa yang kita berikan. Dan lo tahu, apa yang bikin cerita ini makin kuat? Dia nggak pernah ngerasa miskin, walaupun secara materi dia nggak punya banyak. Dia selalu merasa kaya,
Karena dia ngerti betul tentang keberlimpahan yang datang dari dalam hati. Dia nggak berharap hidupnya berubah dalam semalam, tapi dia yakin kalau dia bisa terus bersyukur dan memberi, hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan. Dan benar saja, itu yang terjadi. Semesta itu bukan tentang seberapa banyak yang lo punya, bro, tapi seberapa banyak lo bisa memberi dengan tulus. Keberlimpahan itu datang bukan karena apa yang ada di dompet lo, tapi dari bagaimana lo memberi dari hati lo. Kalau lo cuma fokus buat ngambil, ya lo cuma bakal dapat secukupnya. Tapi kalau lo mulai memberi, lo bakal dapat lebih banyak dari yang lo bayangin. Nah, gua harap cerita tadi bisa ngegetarkan hati lo dan bikin lo mikir tentang frekuensi rezeki yang lo tarik. Ingat, rezeki itu bukan cuma soal duit, tapi kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Jadi, kalau lo udah siap untuk membuka hati dan memberi lebih banyak, lo bakal ngerasain bahwa hidup ini lebih indah dan penuh dengan berkah yang gak pernah lo sangka sebelumnya. Sekarang kita udah selesai dengan cerita ini, dan lo harus mulai mikirin apa yang bisa lo beri hari ini. Jangan cuma nunggu rezeki datang, tapi jadilah bagian dari aliran energi positif itu. Gue yakin, lo bakal ngerasain bedanya dalam hidup lo. Dan di bagian berikutnya kita bakal bahas bagaimana semesta itu bekerja dan bagaimana lo bisa ngerubah hidup lo dengan cara yang lebih konkret dan sederhana. Siap lanjut? Oke bro, sekarang kita udah ngebahas banyak hal tentang bagaimana lo bisa mulai naikin frekuensi rezeki lo. Dan sebenarnya lo nggak miskin, lo cuma belum tahu cara nyalain gelombang rezeki itu. Kita udah ngobrolin tentang hukum-hukum semesta, dari yang familiar sampai yang agak misterius. Semua itu terhubung, semuanya saling melengkapi. Jadi apa yang bisa lo tarik? Semua tergantung dari vibrasi yang lo pancarkan. Lo mikir positif, semesta kasih yang positif. Lo bantu orang dengan tulus, lo bakal dapat lebih banyak hal baik. Lo ngerasa bahwa hidup ini penuh dengan syukur dan keberlimpahan. Ya, rezeki akan ngikutin lo. Lo udah tahu sekarang kan? Kalau hidup itu nggak cuma soal kerja keras, bukan cuma soal berusaha sekeras mungkin untuk dapat duit, tapi juga soal mindset dan energi yang lo pancarkan. Keberlimpahan itu bukan cuma soal materi, tapi lebih ke mindset lo yang terbuka, yang nggak takut untuk menerima rezeki dalam berbagai bentuk. Ingat, hukum semesta nggak pernah salah. Kalau lo mau menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup lo harus siap dengan pola pikir yang terbuka, siap untuk bersyukur lebih banyak, dan juga siap untuk memberi lebih banyak. Lo siap? Lo harus ingat, bukan cuma tentang uang, tapi juga tentang hubungan lo, kebahagiaan, kesehatan, dan semua yang penting dalam hidup. Jangan lupa, rezeki itu datang dalam berbagai bentuk, dan itu nggak cuma dari hasil kerja keras lo aja. Semesta udah punya cara sendiri untuk ngasih rezeki ke setiap orang yang siap nerima. Sekarang, pertanyaan buat lo. Lo udah siap belum untuk mulai naikin frekuensi rezeki lo? Udah siap untuk menerima keberlimpahan yang lebih besar dalam hidup lo? Kalau lo udah siap, actionnya sekarang. Mulai dengan hal-hal kecil, mulai dengan mindset lo, dan lo bakal lihat perubahan besar. Jangan ragu untuk mempercayai diri lo sendiri dan semesta, karena mereka akan selalu mendukung lo. Gue cuma mau ngingetin satu hal lagi. Hidup ini bukan soal jadi sempurna, bukan soal ngeliat keberlimpahan sebagai satu tujuan akhir, tapi tentang perjalanan. Jadi lo udah siap melangkah ke tahap berikutnya. Dengan segala pengetahuan yang lo udah dapet, lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo. Cuman lo yang bisa nentuin, apa lo akan terus stuck atau lo bakal berubah. Jangan nunggu momen yang sempurna. Momen itu udah ada sekarang juga. Yang lo butuhin cuma keputusan dan langkah pertama. Ingat ya bro, hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Semesta itu nggak main-main. Dia punya cara unik untuk ngasih apa yang lo butuhkan. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat buat hidup lo, jangan lupa untuk subscribe dan join pelanggan channel Hukum Semesta. Kita bakal terus ngebahas banyak hal yang nggak semua orang tahu. Dan kalau lo udah siap buat berubah, komen di bawah. Apa yang bakal lo lakukan berbeda setelah nonton ini?